Oke, halo bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke tutorial membuat aplikasi Android bagian 2. Eh, Langsung saja. Nah, yang akan dipelajari adalah view menggunakan XML. Ya, nanti menggunakan bahasa XML ya. View itu tampilan. Nah, sebenarnya itu ada banyak. Nggak hanya text view, image view, button, dan layout. Nah, layout ini untuk mengatur peletakan dari view-viewnya. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, sebenarnya nggak hanya ini, masih banyak lagi. Tapi pada tutorial kali ini akan membahas keempat ini. Oke, nah eh text view, cara penulisan seperti ini disebut camel case ya, di mana ada dua kata text view dan huruf depannya itu huruf besar. Nah, nanti ini cara penulisan tag di XML. Ya, seperti itu. Nah, seperti yang di ini juga image view sama camel case tanpa spasi ya di kedua kata ini. Oke, langsung aja. Nah, sebelum itu kita harus mengerti apakah itu density independent pixel atau DP atau biasanya disebut DIP. Nah, DIP itu satuan untuk view atau tampilan. Nah, kenapa sih nggak menggunakan pixel? Seperti kayak misalnya melakukan desain di Photoshop, biasanya ada besarannya satuannya ada yang menggunakan pixel kan, selain menggunakan sentimeter dan lain sebagainya. Nah, mengapa sih kok menggunakan dip ini daripada menggunakan pixel? Nah, berikut ini penjelasannya. Oke, dip itu kepanjangan dari density independent pixel. Nah, mengapa sih menggunakan dip? Mengapa tidak menggunakan px atau biasa disebut pixel? Ini saya hapus dulu. Nah, jadi bayangkan di sini ada tiga kotak besar ini ya. Bayangkan itu adalah sebuah layar dari smartphone Android. Ya seperti kita tahu, layar Android ini berbagai macam ukuran ya. Dia ada berapa inch. Nah, anggap aja nih ukurannya sama 5 inch semua, tapi yang berbeda adalah resolusinya. Nah, resolusi ini kan biasanya berapa piksel kali berapa piksel. Nah, bayangkan satu kotak ini adalah satu piksel. Nah, ini satu piksel, satu piksel, satu piksel. Nah, lihat ini dengan begini kerapatannya berbeda kan. Ini memiliki piksel yang lebih sedikit, makin banyak dan makin banyak. Padahal pada ukuran layar yang sama, misalkan 5 inch semua ini. Nah, masalahnya menggunakan piksel, jika menggunakan satuan piksel, jika perangkat yang kita gunakan memiliki layar yang berbeda resolusinya atau kerapatannya, biasanya yang disebut dengan dpi atau dot per inch. Nah, misalkan menggunakan satu piksel kali satu piksel pada misalkan ada sebuah button. Nah, button ini menggunakan satu piksel kali satu piksel. Nah, jadi button ini misalkan besarnya segini ya. Untuk layar ini besarnya akan terlihat besar dan mungkin masih bisa disentuh sama user. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ini dia relatif lebih kecil karena kerapatan pikselnya itu tinggi. Efeknya pikselnya akan menjadi semakin kecil walaupun resolusinya semakin tinggi. Biasanya kalau handphone yang resolusinya tinggi itu gambarnya lebih jernih ya, lebih lebih bagus lah, nggak kotak-kotak biasanya. Nah, tapi efeknya kalau menggunakan pixel ini, dia button ini, misalkan di buttonnya itu makin kecil. Nah, dan juga di perangkat ketiga menggunakan pixel dengan resolusi yang tinggi dan besar layar yang sama, akan terlihat buttonnya lebih kecil. Nah, jika menggunakan DP atau dip, nah dip ini bakal melihat dari sisi pixelnya dan juga dari sisi
DPI atau dot per inch. Jadi dia bakal melihat kedua variabel lainnya. Jadi nggak hanya melihat dari pixel aja. Jadi misalkan 1 dp atau 1 dip itu besarnya sama dengan 1 pixel pada layar pertama. Tetapi di layar kedua 1 dp bisa jadi dia 2 kali 2 pixel. Nah, ini 1 dp dia 2 pixel. Bisa jadi yang ketiga ini 1 dp-nya 3 kali 3 pixelnya. 4 kali 4 pixel. Nah, itu tergantung dari kerapatannya berapa kerapatan dari layar ini. Sehingga memudahkan kita dalam mengatur tampilannya ya. Jadi setiap layar kita nggak perlu mengubah-ubah nilai dari besar buttonnya. Jadi cukup misalkan menggunakan 1 dp ini, dia bakal support ke 3 device atau 3 perangkat smartphone. Nah, selanjutnya, ini kita akan membahas tentang persamaannya. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi persamaannya 1 pixel per 1 dp itu sama dengan 160 dpi per 160 dpi. Nah, untuk yang 160 dpi ini dia konstanta ya, dia tetap pasti 160 dpi. Nah, contoh misal ada sebuah layar handphone memiliki resolusi 120 pixel kali 180 pixel, memiliki DPI atau dot per inch 640. Nah, berapakah DP-nya? Nah, itu dapat dicari dengan misalkan misal DP itu sama dengan X. Jadi kita ganti ini X. Misalkan untuk yang pertama 120 dengan ya ini DPI-nya 640 per 160. Nah, ini konstanta. Terus dibagi hasilnya 4, maka X ketemu 1920 per 4. Nah, ini tinggal dibagi aja berapa. Nah, dan seperti itu. Selanjutnya hitung sendiri ya, jangan males-males. Oke, selanjutnya SP atau Scale Independent Pixel. Ya, SP ini sama seperti DP, namun besaran ini untuk teks. Jadi dari view sama teks itu satuannya beda. Jadi satuan yang SP ini untuk teks. Oke, selanjutnya adalah text view. Nah, text view ini kita langsung aja membuka Android Studio. Oke, sebelum membuat text view, kita harus membuat activity dulu. Nah, karena sebelumnya kita membuat project masih kosongan, selanjutnya kita akan buat activity terlebih dahulu. Nah, untuk membuat activity, klik kanan, new, terus selanjutnya activity. Nah, kita pilih yang empty aja karena kita bakal nambahin dikit-dikit aja. Terus bedanya sama blank ini, kalau blank ini masih dia bakal ada floating action button. Nggak usah, langsung empty activity aja. Nah, untuk empty activity, jadi activity itu aktivitas pada Android. Contohnya bisa login atau misalkan di YouTube aktivitas melihat list-list video dan lain sebagainya. Di email, di Gmail melihat aktivitas, melihat list-list email dan sebagainya. Nah, ini kita untuk activity name, main activity. Nah, ini untuk nanti nama Java-nya. Jadi nanti akan terbentuk main activity.java. Nah, ini
lebih baik memberi penamaan seperti ini ya. Jadi bla 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 activity, misalkan mau bukan main atau apa terserah, tapi lebih baik belakangnya ini ada activity-nya. Terus generate layout file. Nah, layout file ini nanti akan membuat file.xml. Nah, nanti ini akan menjadi activity_main.xml. Nah, nanti untuk tampilan akan bermain di .xml-nya. Lalu selanjutnya launcher activity. Nah, launcher activity ini jika disentang, maka saat menjalankan aplikasi pertama kali, maka aktivitas ini yang akan berjalan pada Android. Kalau lalu launcher activity ini jika disentang, maka saat pertama kali menjalankan aplikasi, activity ini bakal yang pertama kali berjalan pada aplikasi itu. Nah, jadi waktu aplikasi klik icon, nah, maka yang muncul pertama kali adalah activity ini. Oke, finish aja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia akan nge-create dua file, mainActivity.java sama layout filenya activity_main.xml. Nah, kita karena tidak bermain di .java-nya dulu, kita close saja. Atau close semuanya dulu. Nah, untuk file Java kita bisa membuka lagi di sini di struktur projectnya. Struktur project. Nah, ini ada di app, source, terus main, terus Java. Nah, ini nama package-nya. Biasanya package-nya ini nama dari domainnya juga. Seperti pada bagian satu waktu create project ya. Nah, ini file .java-nya, mainActivity.java. Klik 2 kali untuk melihat isi file. Nah, isi file seperti ini. Selanjutnya untuk layout akan berada di res layout. Nah, terus ini activity_main.xml. Klik 2 kali. Nah, pada editor XML ini dia ada 2 tab di bawah ini, design sama text. Kalau text dia menampilkan codingan XML-nya ya. Seperti itu. Kalau desain, nah ini view atau tampilan-tampilan lain yang bisa dibuat. Jadi ini secara otomatis ya, dia bakal kebuat. Caranya gampang sih, tinggal drag and drop aja. Nggak usah di drag and drop, tinggal diklik medium text. Nah, langsung ini diklik pada layar, maka akan terbentuk medium text sini. Zoom ya. Nah, atau klik di sini, terus klik di component tree di relative layout, karena kita akan membuatnya di dalam relative layout. Jadi klik relative layout. Nah, jadi si text view ini yang baru kita buat, yang large ini bakal ada di dalam relative layout ini. Ya, nanti akan penjelasan lanjut mengenai layout. Kita membahas tentang text view dulu. Oke, nah seperti tadi, ini tadi untuk yang medium, teksnya medium text. Nah, ini untuk yang large. Ini pengaturan untuk layout. Ini pengaturan untuk layout, dihapus aja dulu. Terus untuk yang large file ini hapus dulu. Nah, kita coba memahami codingannya aja. Nah, ini juga kita buat seperti. Nah, oke. Untuk text view secara basicnya seperti ini. Ini dia tagnya, text view, dia menggunakan camel case text view. Nah, di sini adalah atributnya. Untuk XML biasanya ini ada
pembukanya, lalu untuk penutupnya ada slice, terus penutup. Nah, untuk atributnya berada di dalam ini ya, di antara pembuka sama penutupnya ini. Nah, untuk atribut sendiri ini penjelasannya adalah layout width ini untuk lebar, saya perpisah dulu, lebar dari text view-nya. Jadi satu view ini dia itu terdiri dari satu kotak ini. Nah, karena ini text view, dia berisinya konten teks, medium text. Nah, misalkan kita ganti width ini dengan satuan div. Ups, salah, bentar. Nah, kita ganti satuan div, maka kotak atau boundary atau batasannya si view ini dia akan berubah menjadi 100 div dari device ini. Oke, misalkan ini juga 100 div untuk tingginya, ya dia akan menjadi kotak seperti ini ya. Nah, untuk teks sendiri, teks ini berisi teksnya yang ada dalam, misalkan tutorial John. Nah, ini bakal keluar teksnya. Nah, untuk ID ini dia sebagai ID penanda. Jadi fungsinya nanti bakal berfungsi saat pemanggilan di .java, dan ID ini harus unik. Nah, ini jadi kata-kata yang saya highlight ini itu harus unik dari kata-kata lain. Misalkan ini kita kasih nama text view judul aplikasi. Nah, jadi setiap text view, jika ada text view lagi, nah maka ID-nya itu harus berbeda dari yang sudah ada. Nah, untuk let if tadi kita sempat melihat wrap context. Nah, wrap content, maaf. Wrap content ini dia bakal mengikuti dari isi konten. Nah, karena konten ini adalah teks, maka dia akan mengikuti teks yang ada di dalam ini. Nah, ini misalkan kita tambahkan kata-katanya John 2015. Kita lihat. Nah, jadi untuk batasan view ini dia akan menyesuaikan dari isi konten. Nah, height ini pun juga bisa wrap content. Nah, dia bakal mengikuti dari isi teksnya. Lalu selanjutnya kita bisa mengganti besar dari teks dengan cara text size. Misalkan 20 SP. Ya, ingat ya, untuk text size menggunakan satuan SP. Nah, dia akan tulisannya akan besar menjadi size 20 SP, dan boundary atau batasan dari view-nya akan mengikuti teks tersebut. Oke, sebenarnya pengaturan atribut ini juga dapat digunakan pada pengaturan atribut ini dapat diatur di design, nah lalu di properties. Biasanya properties ini di bawahnya komponen tree ya. Misalkan tadi layout width, nah ada match parent. Oh ya, ini ada fill parent sama match parent. Nah, nanti penjelasannya mungkin nggak saat ini. Tapi fill parent ini dia sama seperti match parent, dia bakal ngikuti dari parentnya. Nah, parentnya ini kita lihat di komponen tree,
dari text view judul aplikasi ini, parentnya ada relative layout ini. Maka dia akan mengikuti lebar dari width ini bakal mengikuti dari layoutnya. Nah, bisa kita lihat width sama height-nya saya set jadi match parent. Dia menjadi besar ya, mengikuti dari parent-nya, yaitu relative layout. Oke, selanjutnya image view. Nah, untuk image view kita butuh memasukkan gambar terlebih dahulu ya. Nah, untuk memasukkan gambar, ini contoh saya punya logo Gmail. Saya dapat dari Google, searching aja di Google. Bisa langsung drag and drop ke yang drawable. Nah, ini ada peringatan, move bla bla bla, to directory bla bla bla. Oke aja. This file bla 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 bla. This file anyway. Oke. Oke, cukup simple. Copy paste aja ke drawable, ke folder drawable. Selanjutnya kita buat image view. Nah, ini untuk width sama height-nya. Untuk atribut ini wajib dimasukkan ya. Jadi jika tidak ada kedua atribut layout width sama layout height ini, dia akan menimbulkan pesan error seperti ini. Misalkan saya hapus. Nah, di Android Studio kalau error itu biasanya ada warna merah di sini di bawah kata-kata atau di bawah perintah-perintahnya. Nah, di bagian samping ini juga ada. Jadi untuk yang strip merah ini berarti ada pesan error. Nah, pesannya itu jelas ya, layout height attribute should be defined. Dia butuh adanya mendefinisikan layout height. Ya, kita tambahkan lagi hit layout height web content. Nah, untuk pertama kita gunakan web content dulu. Selanjutnya kita mencari source atau sumber dari gambar. Sebentar. Nah, untuk source tadi karena kita masukkan ke drawable, jadi kita pilih yang add drawable slash. Nah, kita ketik namanya new logo gmail.svg. Nah, ini karena ekstensi filenya sebenarnya .png ya. Nah, ini namanya nama filenya itu new logo gmail.svg. svg. Nah, jadi yang dimasukkan adalah nama filenya aja, new logo gmail.svg. Oke, oh ini masih. Sekarang kita ganti web content. Kita ganti web content. Oke ya. Tadi ada sedikit error. Jadi sepertinya drawable untuk nama filenya nggak boleh ada dot bla 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 ya. Oh, untuk di XML-nya. Jadi tadi dihapus .svg-nya dengan cara refactor terus rename. Nah, oke. Dia akan jadi seperti ini, new underscore logo underscore gmail untuk nama filenya. Ya, udah sama kan? Dan keluarnya akan seperti ini. Image. Ya. Nah, untuk mengaturnya kita bisa tambahkan scale. Nah, untuk scale type center, nah ini karena file gambarnya itu sebenarnya besar, dia nggak
nggak akan melakukan apa ya, dia nggak akan mengecilkan gambarnya itu. Jadi gambarnya ini seperti lihat besar ya, dan ini seperti ukuran gambar sebenarnya. Misalkan kita ganti crop, terus kita ganti 100 dp. Nah, misalkan kita ganti seperti itu, dia akan tetap sedikit dikecilkan dan di crop. Sekarang ini kita pakai crop, kita lihat seperti apa. Nah, dia akan hanya terlihat warna merahnya aja. Sedangkan kalau di crop akan lebih mengecilkan. Lalu kita coba scale yang lain, fit x y. Nah, untuk fit x y dia bakal mengecilkan sesuai dengan besar dari layoutnya. Kita lihat lagi menggunakan fit yang lain. Nah, dia akan melihat kecilkan, tapi masih melihat aspek rasionya. Kita lihat gambarnya tidak seperti XY tadi. Bisa dilihat perbedaannya ya. Jadi ini sedikit tarik ke atas. Dia mengikuti benar-benar 100 dp 100 dp. Ya, dan begitulah. Misalkan ini height-nya kita ganti web content. Oh, dia akan menjadi besar seperti itu. Ya, lakukan eksplorasi sendiri ya untuk besar dan kecil, membesarkan dan mengecilkan gambar. Ya, intinya tadi seperti tadi. Fit ini dia bakal mengecilkan sesuai fit center, dia mengecilkan sesuai centernya. Dia dikecilkan sesuai 100 dp kali 100 dp. Terus dia akan diposisikan letaknya di tengah, dan gambarnya masih dalam aspek rasio yang sama. Jadi apa ya, panjang sama kali lebar itu perbandingannya sama seperti gambar aslinya. Jadi lihat ini logo Gmailnya masih terbentuk. Dan ya, selanjutnya eksplorasi sendiri. Untuk ya, ini relatif layout ini kita ganti dulu ya menggunakan linear layout. Untuk penjelasannya nanti dulu. Ops, salah, linear. Nah, oke, linear layout. Kita ganti orientationnya vertikal. Oke, sedikit lebih rapi. Ya, ini untuk penjelasannya nanti ini saya kasih vertikal. Oke, sementara seperti itu dulu. Selanjutnya kita akan membuat button. Kita buat button. Terus kita isi teksnya. Misalkan apa ya, sign in. Ya, untuk button ini simple seperti ini aja sih. Nah, untuk nanti bisa, ini kan warnanya dia abu-abu seperti itu. Nah, nanti untuk desain buttonnya misalkan buat flat button dan sebagainya itu untuk tutorial depan aja. Nah, untuk button sama seperti yang lainnya. Dia harus ada layout width, layout height. Kita ganti 100 dip misal. Nah, dia akan ganti lebarnya. Untuk height-nya
Kita biarkan seperti ini aja. Oke. Untuk button sepertinya seperti ini dulu. Ya, mudah sekali kan untuk membuat tampilan dari Android ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengatur tata letaknya ini menggunakan layout. Nah, jadi di XML ini dia terdapat layout. Nah, untuk layout ini sama, dia ada layout width, layout height. Nah, di sini saat pertama kali membuat terdapat padding. Jadi padding ini bakal memberikan jarak di samping-sampingnya ini. Misalkan kita hapus. Nah, lihat kan perbedaannya. Isi dari view-view ini bakal mepet ke samping-sampingnya. Itu jika tidak menggunakan padding. Kita kembalikan menggunakan padding. Nah, kita kembalikan lagi menggunakan padding. Nah, terus ini oke, pertama untuk linear layout. Linear layout ini dia bakal menyusun tampilan-tampilannya secara linear. Jadi dia akan menyusunnya secara berurutan. Misalkan text view ini yang pertama, maka selanjutnya di bawahnya image view dan selanjutnya button. Nah, ini orientation ini bakal orientasi dari susunan view-nya. Nah, karena ini saya menggunakan vertikal, dia bakal tersusun secara vertikal. Misalkan kita ganti horizontal. Nah, maka akan tersusun secara horizontal. Jadi text view pertama, image view, lalu tombol sign in. Nah, selanjutnya untuk relative view, relative layout. Ya, dilihat di sini acak-acakan ya, dia bertumpukan satu sama lain. Nah, untuk relatif ini dia itu melakukan posisi peletakan itu relatif terhadap sesuatu. Misalkan dari si tulisan ini dia relatif. Ini belum dikasih atributnya ya. Jadi kita bisa memberikan misalkan relatif terhadap objek lain. Misalkan relatif terhadap parent-nya atau relatif layout-nya, relatif terhadap view lain seperti button dan image view yang ada. Oke, kita langsung aja contohkan. Misalkan text view ini relatif terhadap parent-nya Android layout align parent top true. Nah, dia bakal relatif terhadap parent pada posisi atasnya parent. Nah, untuk misalkan button, biasanya kan kalau sign in kan buttonnya ada di bawah ya. Android len parent bottom true. Nah, lihat. Jadi si tombol ini bakal align sejajar dengan parent-nya. Parent itu relative layout-nya di bagian bawah.
Nah, selanjutnya untuk yang image view kita bakal taruh align terhadap objek dari tulisan ini atau text view. Layout align below. Nah, below, terus kita akan mencari ID dari si text view itu. Nah, ID-nya si text view adalah text view judul aplikasi. Maka kita beri text view judul aplikasi. Nah, ini salah satu juga fungsi dari memberikan ID. Nah, untuk memberikan ID ini dia tidak wajib ya. Jadi bisa diberi ID dan bisa tidak. Contohnya seperti image view dan button ini belum diberi ID karena memang masih belum butuhkan. Nah, fungsi dari ID ini seperti ini. Oke, selanjutnya kita ingin bentuk lebih rapi lagi ya. Oh, biasanya logo itu di bagian atas ya. Oke, kita ubah posisinya. Jadi yang bagian atas adalah logo. Kita rapikan kembali. Nah, logo yang bagian atas. Lalu sebelumnya ini kita beri ID terlebih dahulu. ID image view logo. Nah, untuk pemberian nama juga lebih baik dikasih seperti ini ya, image view, terus nama dari tampilannya itu sendiri. Jadi ini tipenya, terus namanya. Itu lebih untuk memudahkan sih nantinya. Misalkan nggak ada text view atau image view, nah nanti bedainnya itu agak sulit. Jadi misalkan ini ID text view atau ID image view gitu. Ya lebih mempermudah aja sih sebenarnya. Oke, selanjutnya untuk yang teks ini kita taruh di bawahnya si image view. Kita cari image view logo. Nah, seperti ini, image view logo. Tara. Oke. Oke, selanjutnya untuk memosisikan logo ini berada di tengah, kita tambahkan Android layout center horizontal true. Nah, maka logo ini akan jadi di tengah. Untuk text view ini kita rapikan juga, berada di tengah juga. Android layout center horizontal true. Nah, untuk sign in ini mungkin kita taruh di sebelah pojok kanan. Oh, atau enggak biasanya tombolnya lebar gede gitu ya. Kita buat aja dia match parent. Oke, nah misalkan seperti ini. Ya, ya cukup rapi sepertinya. Oh, misalkan ingin posisinya lebih agak ke tengah, maka bisa dibuat Android layout salah center vertical true. Oke ya, sepertinya udah cukup rapi ya menggunakan relative layout. Oh iya, jadi di sini untuk XML, untuk masalah tampilan jangan lupa bisa diubah
melalui properties ini juga. Bereksplorasilah di properties ini kalau misalkan tidak hafal mengenai atribut-atributnya. Atribut seperti scale type, src atau source, ID, layout align, layout center horizontal, dan lain sebagainya. Dieksplorasi di sini propertiesnya. Nah, misalkan text view diklik, cari propertiesnya, image view cari propertiesnya, tone cari propertiesnya, dan sebagainya. Nah, untuk ini pada tampilan seperti ini di editor XML kita bisa ganti jenis dari previewnya. Misalkan ini kan Nexus 4. Nah, ini dia memiliki resolusi 768 x 1280 XHDPI. XHDPI. Nah, ini Nexus 5X terbaru ya. 5,2 inch, 180 kali 1920, 420 dpi dot per inch. Nah, atau gunakan Nexus yang lama, kita lihat ya tampilannya akan seperti ini. Terus kita ganti device-nya, tampilannya akan seperti ini, lebih besar. Nah, lihat kan kalau menggunakan DP, dia tidak akan, perbedaannya tidak signifikan, besarnya kurang lebih hampir sama daripada menggunakan satuan pixel. Oke, terus di sini juga bisa diganti orientation-nya atau posisi layarnya. Nah, ini untuk app temanya dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu sih, bisa ganti device, orientation, zoom in, zoom out ini penting, sama ini API-nya. Kalau di API 22 akan tampilannya seperti apa? Ya, agak lama. Nah, di API 22 seperti ini, di API misalkan 19. Nah, dia akan seperti ini. Jadi beda API itu biasanya beda temanya ya, yang jelas. Sepertinya itu dulu untuk tutorial bagian 2 kali ini. Terima kasih udah nonton tutorial ini. Maaf bila ada salah-salah kata. Kalau ada yang menyesatkan, komen aja di bawah, nanti saya akan mengkoreksi. Jika membantu, like dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.